Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar sahabat Aisyah dimanapun berada? Tidak terasa sebentar lagi takbir Idul Fitri akan berkumandang dan rasanya bahagia sekali. Itu adalah hari yang senantiasa kita tunggu-tunggu di penghujung bulan suci Ramadan. Nah, sahabat Aisyah, telah hadir bersama kita di forum bincang ini Ibu Hasta Dewi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Hasta Dewi adalah Ketua Majelis Tablik dan Ketarjihan Pimpinan Wilayah Aisyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang tentang apa itu Idul Fitri, makna serba-serbi yang menyangkut dengan Hari Raya Idul Fitri. Nah, Ibu, sebetulnya kenapa sih Bu Idul Fitri itu sering dikaitkan dengan hari kemenangan? Sebetulnya apa Bu Idul Fitri itu? Baik Mbak Pipit, kalau Idul Fitri itu disebut atau ada yang mengatakan itu hari kemenangan, ya Nggih. memang ya pada hari itu kita sudah melewati 1 bulan puasa. Puasa itu menjadi sebuah tarbiyah bagi kita agar kita bisa menahan diri, agar kita bisa menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya, yaitu berpuasa sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Nah, jadi ketika kita sudah menjalankan dengan sekuat tenaga, dengan penuh perjuangan untuk bisa menahan diri, menahan hawa nafsu, lah itu kita sudah mencapai sebuah kemenangan. Oh iya Ibu, jadi puncak dari apa ya Bu, tadi tarbiyah kita sepanjang bulan suci Ramadan gitu ya Bu ya Ya, di berarti? situ bisa Nggih, juga ya. nggih. Sebetulnya Bu, bagaimana sebaiknya kita para sahabat Aisyah dan keluarganya memaknai Idul Fitri itu Bu? Ya, baik. Makna Id itu sendiri sebenarnya makan-makan ya istilahnya. Oh Id ya, itu adalah makan-makan. iya. Maka pada hari Idul Fitri itu setelah sebulan berpuasa, menahan diri, menahan nafsu, kemudian sampai pada Idul Fitri itu mestinya semuanya itu digunakan untuk istilahnya makan-makan, hari Iya iya. makan-makan, sehingga tidak boleh berpuasa, haram Mmm, untuk berpuasa. Hari itu saja ya, hari itu. mmm, Nanti setelahnya boleh ya, karena namanya mmm. Idul Fitri itu ya sehari setelah berpuasa Ramadan itu namanya Idul Namanya Idul Fitri, hari Fitri. makan-makan. Maka sangat besar ini peran dari zakat fitrah itu yang Oh, iya dibagikan iya. kepada fakir miskin, sehingga para siapapun di hari itu umat Islam sebaiknya merayakan hari Idul Fitri itu tidak dengan berpuasa, yaitu dengan Mmm, makan-makan ya. nggih nggih. Bagi yang yang sudah punya ya itu ndak masalah, ndak ada kendala, tapi bagi yang nun sewu, bagi orang yang tidak mampu Iya. itu pembagian beras zakat fitrah itu sangat bermakna, dan Mmm, tetangga-tetangga yang tidak mampu mestinya juga ikut berbagi dengan mmm, yang kurang mampu kan iya gitu, iya. sehingga orang-orang tidak ada yang bersedih ya pada Idul Oh, Fitri iya itu, iya. tidak ada yang bersedih karena tidak ada makanan. Nggih Iya, nggih. Semua itu. harus gembira ya Bu Semua ya harus berarti? gembira, bertakbir atas kemenangan di dalam selama bulan puasa, mengendalikan hawa nafsu, godaan setan. Ya, Nggih nggih. Nah Ibu, tadi kan peran zakat fitrah itu sangat penting ya Bu. iya Nah betul. sebetulnya di dalam memaknai hari kemenangan itu dengan zakat fitrah itu, kita memberikan zakat fitrah itu termasuk dari kita ikut menggembirakan orang-orang di sekeliling kita atau bagaimana ya Bu ya? Ya.
Kalau dari sisi apa ya, ekonomi ya itu menggembirakan ya. Nggih. Ya, tapi itu kan sebenarnya sebuah kewajiban Kewajiban. bagi semua orang, semua Nggih. muslim ya, itu untuk membayar zakat fitrah. Semua Ya, ya Bu? semua Tidak besar, kecil terkecuali? ya, besar, kecil, kaya, miskin, ya bahkan di hadis itu ada juga budak itu juga harus membayar Oh. zakat fitrah ya. Jadi yang Oh, iya kecil iya iya. dibayarkan yang oleh orang tuanya ya. Nggih. Maka bagaimana halnya kalau misalnya orang nggak mampu membayar zakat fitrah, bagi tetangga yang kurang mampu mestinya zakat fitrahnya nanti dikasihkan ke yang nggak mampu, yang tidak mampu bisa membayar zakat fitrah ya. Toh nanti juga insya Allah juga Akan mendapatkan. kembali, Iya, semacam berarti itu. nggih. Jadi tidak ada satupun keluarga yang tidak punya makanan. Berarti itu saling ya, Bu ya? Iya, Nggih jadi nggih. dari sisi apa ya, sosialnya itu zakat fitrah itu ya bisa berbagi semacam itu. Namun zakat fitrah sendiri itu wajib bagi setiap muslim untuk membayar zakat fitrah untuk mensucikan dirinya. Untuk mensucikan diri. Dan Mm-mm. setelah itu bergembira tadi ya Bu Bergembira, ya. ya. Nah, sahabat Aisyah, mungkin kita menjadi semakin jelas ya bahwa zakat fitrah yang kita berikan itu berperan besar supaya semua merasa menang ya Bu setelah menahan puasa, menahan banyak hal ya, lapar, dahaga, hawa nafsu lain selama 1 bulan penuh gitu. Nah, kemudian Bu, sebetulnya kalau hari raya Idul Fitri itu kita itu pada saat akan berangkat sholat itu harus makan dulu atau kan kita puasa Bu, sayang dong puasanya 1 bulan kemarin kalau terus kita nggak menahan lagi gitu, atau bagaimana Ibu? Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa Idul Fitri itu hari makan-makan, dilarang berpuasa. Iya, Ya iya, kan, iya. maka ketika akan menjalankan sholat Id pada hari ya Idul Fitri itu sebelumnya kalau contoh Rasulullah itu makan kurma dulu, jumlahnya ganjil. Makan ya. kurma, Ya, jumlahnya ganjil. Ya itu hadis yang saya baca seperti itu. Nah, jadi kita juga meniru, maka boleh makan kurma atau sarapan, makan dengan opor yang sudah disediakan, yang sudah dimasak. Ya biasanya kan kalau Idul Fitri itu kan pada masa opor ya. Iya Bu, Ada yang ditunggu-tunggu. opor ya. Ya itu juga bisa sarapan dulu. Jadi sebelum menuju ke lapangan untuk menjalankan sholat Id. Ya. Jadi yang penting tidak berpuasa ya Bu, karena hari itu semuanya tidak boleh berpuasa. Ya, haram untuk Diharamkan berpuasa. Hari itu. Besok sudah boleh. Besoknya boleh puasa Syawal ya Bu ya. Puasa Syawal. Baik. Nah Bu, kemudian kan kalau hari raya Idul Fitri itu semua sahabat Aisyah dan keluarga akan berbondong-bondong menuju lapangan. Bagaimana Bu dengan sahabat Aisyah yang mungkin sedang haid ini Bu? Oh ya, sahabat Aisyah dimanapun berada. Jadi ketika kita akan menjalankan sholat Id, tentunya yang sholat itu kan yang tidak haid. Haid itu dilarang sholat, dilarang tawaf, ya seperti itu ya. Jadi tetap menuju ke lapangan yang sedang haid, tetap. Untuk apa? Nanti mendengarkan khutbah. Jadi satu paket ini Mbak Pipit, sholat dan khutbah itu ya. Jadi setelah nanti sholat Id jangan buru-buru pulang. Satu paket dengan khutbah Idnya, dengarkan sampai selesai. Tapi yang terjadi kadang-kadang setelah sholat pada pulang atau khutbah ngobrol. Ini sebenarnya ini sholat Id dan khutbah ini satu paket ya untuk bisa
kita kerjakan supaya kita lebih menghayati betul atau dalam Lebih lengkap gitu ya Bu ya. dalam Komplit. memperingati atau menjalankan Id-nya ini tidak putus, tidak separuh-separuh lah dalam sholatnya. Ya. Jadi sebetulnya belum menang ya Bu kalau tidak satu paket tadi ya Bu ya. Iya, masih ada yang kurang kalau tidak mendengarkan sholat Id, ada yang terpenggal. Ada yang khutbah ya maksud saya. Berarti Bu umat Muslim seluruhnya diharapkan bisa berbondong-bondong ke lapangan meskipun mungkin bagi sahabat Aisyah sedang dalam kondisi haid ya Bu ya, sehingga tidak bisa menjalankan sholat. Tetapi mendengarkan khutbahnya itu juga menjadi bagian yang sangat penting ya Bu ya. Dan gini Mbak Pipit, untuk merayakan Idul Fitri ini kita sholat Id gunakan baju yang terbaik. Terbaik bukan artinya mesti baru. Oh iya. Jangan salah bahwa kalau sholat Id itu mesti bajunya atau harus Idul Fitri baru. itu harus beli baru, ya tidak. Tapi gunakan baju yang terbaik karena ini hari raya. Hari raya, hari kemenangan. Jadi kita sebaiknya menggunakan baju terbaik yang kita punya. Tidak harus baru ya Bu ya. Tidak harus baru. Kadang ada yang merasa nggak afdol kalau pakai baju ya. Iya. Tapi Malah, sebetulnya salah ya Bu. Baju baru ndak menutup aurat kan repot. Ya baik. Nah, sahabat Aisyah ternyata hal-hal kecil dan sederhana itu bisa melengkapi kemenangan kita di Hari Raya Idul Fitri nanti ya Bu ya. Termasuk yang sederhana adalah mendengarkan mendengarkan khutbah sampai tuntas, sampai selesai. Jangan pulang dulu atau malah jajan Bu biasanya. Jajan yang sering saya lihat tuh banyak ngobrolnya. Banyak ngobrol, tidak mendengarkan ya, tidak ketemu teman-teman, ketemu tetangga, ketemu bersama saudara-saudara yang datang dari jauh lalu ngobrol, tidak mendengarkan khutbah itu kan rugi. Nah, itu Bu. Tapi mungkin di antara sahabat Aisyah yang ada di rumah atau dimanapun berada menjadi bertanya-tanya ini tadi dengan penjelasan Bu Asa kita makin jelas ya. Tapi mungkin penasaran, loh bukannya kita itu ketemu itu kan untuk saling bermaafan dan otomatis ngobrol. Bagaimana Bu sebaiknya menyikapi hal ini Bu? Ya boleh saja, memang ketemu silaturahim momen hari raya ini kan hari bersenang-senang lah ya, ada ketemu saudara-saudara yang jauh. Tapi ada waktu dan tempatnya. Waktunya jangan pas habis sholat terus tidak mendengarkan khutbah tadi. Itu akan ada di selain waktu itu kan bisa ya. Jadi setelahnya gitu ya Bu ya. Ya. Jadi juga jangan dimaknai bahwa ketika Idul Fitri lalu kesalahan-kesalahan yang dulu ditunda, maaf-maafannya Idul Fitri kan juga tidak ya. Jadi silaturahim saudara bagus sekali ya. Saat momen-momen keluarga berkumpul itu kita manfaatkan, kita makan-makan, kita nikmati hari raya itu penuh dengan kegembiraan. Maaf-maafannya ditunda setelah khutbah selesai ya Bu ya. Baik Ibu, menjadi semakin jelas para sahabat Aisyah di rumah tentang makna Idul Fitri dan hal-hal yang ternyata penting sekali untuk kita ingat, kita lakukan ya meskipun kelihatannya tuh sederhana dan menjadi kebiasaan ya Bu, termasuk tadi ngobrol saat khutbah sedang berlangsung. Ini mungkin menjadi peringatan untuk saya dan juga para sahabat Aisyah dimanapun berada. Nah baik Ibu, apa Bu pesan penting yang perlu diketahui oleh para sahabat Aisyah dari Ibu? Ya, sahabat Aisyah untuk memperingati hari raya atau merayakan hari Idul Fitri itu nggak usah berfoya-foya, nggak usah
istilahnya pesta-pesta, cukup dengan ya makan-makan sederhana. Pertama itu. Yang kedua yang paling penting adalah ikuti sholat Id dengan sebaik-baiknya dan dengarkan khutbahnya. Kumpul keluarga saling memaafkan boleh, tetapi kesalahan tidak perlu ditunda sampai Idul Fitri ya, karena bersegeralah minta maaf kepada Allah atas kesalahan-kesalahan kita. Kalau kita salah kepada teman-teman ya segera, atau saudara-saudara segera minta maaf, dan itu pahalanya adalah al-jannah atau surga. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Ya, jadi itu momen untuk Idul Fitri ini kita kita rayakan dengan sederhana, sholat Id, mendengarkan khutbah, saling memaafkan ya, tetapi tidak harus menunda. Iya, iya. Jadi minta maaf itu kapan saja gitu ya Bu ya, betul. tidak harus menunggu Idul Fitri. Ya, baik. Iya, terima kasih Ibu. Kiranya apa yang tadi Ibu sampaikan bisa menjadi hal yang sangat penting untuk saya dan para sahabat Aisyah lakukan, amalkan supaya besok kita menjemput Idul Fitri dengan lebih paham gitu ya Bu tentang makna dan hal-hal apa yang sebaiknya dilakukan gitu. Nah, baik Ibu, sebelum kita menutup bincang kita hari ini, mungkin kita sekalian juga mengucapkan kepada para sahabat Aisyah di rumah ya Ibu ya. Kita mengucapkan selamat Idul Fitri untuk juga turut merayakan kemenangan esok hari. Monggo Ibu. Baik Mbak Pipit, sahabat Aisyah dimanapun berada, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mudah-mudahan setelah kita berpuasa sebulan penuh, hari yang kemenangan ini menjadi tonggak kita untuk lebih baik ke depannya, seperti apa yang sudah kita laksanakan di bulan-bulan Ramadan. Selamat merayakan Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya Karim. Amin. Ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Hasta Dewi sudah berkenan hadir di ruang bincang kita hari ini. Para sahabat Aisyah, kami izin undur diri, dan sebelumnya juga saya mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum. Semoga seluruh ibadah Ramadan kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Selamat menjemput hari kemenangan Idul Fitri esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.